Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Nizam Pakari Martaniadi, NIM saya 06035 2025. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh behavioristik, yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang fisiolog dan dokter dari Rusia. Ia belajar kimia dan fisiologi dan menerima gelar dokter pada tahun 1879. Ia melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya, yaitu sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya pun terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Berikut adalah teori menurut Pavlov. Classic conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Sekian dan terima kasih. Saya Rasya Kela Prinesia dengan NPM 06035-224. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas behavioristik menurut tokoh J.B. Watson. John Broad Watson, ia lahir di Granville pada 9 Januari 1878 dan wafat di New York pada 25 September 1958. Ia mempelajari filsafat di University of Chicago dan meraih gelar PhD. Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak mempelajari tentang psikologi binatang. Dan pada tahun 1908 ia menjadi profesor dalam psikologi eksperimental dan juga komparatif di Johns Hopkins University. Sekaligus ia menjadi direktur laboratorium psikologi di universitas tersebut. Watson dikenal sebagai tokoh pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling terkenal adalah Psychology as the Behaviorist View It. Dalam beberapa karyanya, Watson menyebutkan bahwa psikologi harus dipelajari secara objektif. Oleh karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang diteliti hanya dengan introspeksi. Watson juga berpendapat mempelajari psikologi sama dengan orang mempelajari ilmu alam atau ilmu pasti. Oleh karena itu, psikologi harus dibatasi tentang penyelidikan-penyelidikan yang bersifat perilaku nyata saja. Banyak yang mengkritik pendapat Watson, namun harus diakui pendapat Watson sangat berpengaruh dalam psikologi, karena melalui dia berkembanglah metode-metode objektif. Selanjutnya ada pandangan utama Watson. Yang pertama ada stimulus dan respon. Apakah stimulus itu? Stimulus ialah semua objek lingkungan termasuk perubahan jaringan pada tubuh. Sedangkan respon adalah semua yang dilakukan sebagai jawaban dari stimulus. Yang kedua, Watson tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku, karena menurutnya perilaku manusia adalah hasil belajar, dan unsur lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Dengan demikian, Watson berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan berdasarkan faktor eksternal, bukan berdasarkan free will. Yang ketiga, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Dalam hal ini, metode empirisnya adalah observation, conditioning, testing, dan juga verbal response report. Yang keempat, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapat bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi, psikologi adalah ilmu yang meramalkan suatu perilaku. Pandangan ini terus dipegang oleh para ahli dan juga dikembangkan. Yang keempat, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapat bahwa perilaku dapat dikontrol dan juga ada hukum yang mengaturnya. Jadi, psikologi adalah ilmu yang meramalkan suatu perilaku. Pendapat ini terus dipegang oleh para ahli dan diterapkan. Yang keempat, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapat bahwa perilaku dapat dikontrol dan juga ada hukum yang mengaturnya. Jadi, psikologi adalah suatu ilmu yang meramalkan perilaku. Pendapat ini dipegang oleh para ahli dan juga diterapkan pada perilaku praktis.
Selanjutnya ada teori dan konsep behaviorisme menurut Watson. Yang pertama ada teori SR, stimulus respon. Teori tersebut harus dapat diamati meskipun ada perubahan yang tidak diamati, contohnya perubahan mental. Yang kedua, teori perubahan perilaku atau belajar. Dalam behaviorisme ini, manusia adalah produk lingkungan. Karena apa? Karena sebagian besar perilaku manusia dipengaruhi oleh unsur lingkungan. Behaviorisme tidak bermaksud menyalahkan norma-norma manusia. Apakah manusia tersebut baik atau buruk? Di sini hanya dibicarakan bahwa sebagian besar perilaku manusia adalah unsur lingkungan dan pola interaksi tersebut harus dapat diamati dari luar. Belajar dari teori behaviorisme ini selanjutnya dikatakan hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dan juga respon yang ditampilkan. Dengan adanya rangsangan atau stimulus, maka akan timbul respon dari sasaran. Respon bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan juga situasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penekanan teori behaviorisme ini adalah perubahan tingkah laku terjadi setelah proses belajar dalam diri. Behavioristik berpangkal kepada beberapa keyakinan tentang martabat manusia, yang sebagian bersifat falsafah dan sebagian lagi bersifat psikologis. Berikut yang bersifat psikologis. Yang pertama adalah manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk. Manusia berpotensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, salah atau benar. Berdasarkan bekal, keturunan, dan juga interaksi, terbentuklah pola-pola bertingkah laku yang menjadi ciri khas dari kepribadiannya. Yang kedua, manusia dapat berefleksi untuk dirinya sendiri. Ia dapat menangkap apa yang dilakukannya dan dapat mengontrol atas tingkah lakunya sendiri. Yang ketiga, manusia mampu membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru setelah proses belajar. Yang keempat, manusia saling mempengaruhi. Manusia mampu mempengaruhi perilaku orang lain, begitupun dirinya dapat dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Itulah behavioristik menurut tokoh J.B. Watson. Terima kasih. Saya Fitria Hanifa dengan nomor NPM 0603520009 akan menjelaskan tentang Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904. Ia adalah seorang psikologi Amerika Serikat terkenal dari aliran behaviorisme. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota dan pada tahun 1948, ia mengajar di Universitas Harvard. Kontribusi untuk psikologi behaviorisme. Skinner menyebut pendekatan pada studi perilaku sebagai behaviorisme radikal. Filsafat ilmu perilaku mengasumsikan bahwa perilaku adalah konsekuensi dari penguatan sejarah lingkungan. Lihat analisis perilaku terapan. Dalam kata-katanya, posisi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut: apa yang dirasakan atau diamati secara introspektif bukanlah suatu dunia kesadaran, pikiran, atau kehidupan mental non-fisik, tetapi tubuh pengamat itu sendiri. Bahwa introspeksi adalah sejenis penelitian psikologis juga tidak berarti bahwa apa yang dirasakan atau diamati secara introspektif adalah penyebab perilaku. Suatu organisme berperilaku seperti itu karena strukturnya saat ini, tetapi sebagian besar di luar jangkauan introspeksi. Pada saat ini kita harus memuaskan diri kita sendiri, seperti yang ditegaskan oleh perilaku metodologi dengan sejarah genetik dan lingkungan seseorang. Apa yang diamati secara introspektif adalah produk jaminan tertentu dari sejarah tersebut. Dasar behaviorisme Skinner. Ide Skinner tentang behaviorisme sebagian besar dikemukakan dalam buku pertamanya, Behavior of Organisms. Di sini, ia memberikan gambaran sistematis tentang cara variabel lingkungan mengontrol perilaku. Dia membedakan dua jenis perilaku yang dikendalikan dengan cara berbeda. Yang pertama, perilaku responden, ditimbulkan oleh rangsangan dan dapat dimodifikasi melalui pengkondisian responden. Sering disebut pengkondisian klasik atau
Pavlovian, di mana rangsangan netral dipasangkan dengan rangsangan yang memunculkan perilaku seperti itu dapat diukur dari latensi atau kekuatannya. Kedua, ada perilaku operator dipancarkan, yang berarti bahwa pada awalnya mereka tidak diinduksi oleh stimulus tertentu. Mereka diperkuat melalui pengkondisian operan alias pengkondisian instrumental, di mana terjadinya respon menghasilkan penguatan. Perilaku seperti itu dapat diukur dengan kecepatannya. Kedua jenis perilaku ini dipelajari secara eksperimental, terutama responden oleh Ivan Pavlov dan operan oleh Edward Thorndike. Akun Skinner dalam beberapa hal berbeda dari yang sebelumnya dan merupakan salah satu akun pertama yang membawanya di bawah satu atap. Saya Kansana Diva dengan NPM 0603520016. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang behavioristik menurut Edwin Ray Guthrie. Beliau ialah seorang profesor psikologi yang lahir pada 9 Januari 1886 dan wafatnya pada 1959. Setelah beliau lulus dari SMA-nya, dia melanjutkan studinya di Universitas Nebraska dan lulus sebagai sarjana matematika. Setelah lulus, ia mengajar di beberapa sekolah menengah dan memperdalam lagi ilmu filsafatnya di Universitas Pennsylvania dan lulus sebagai dokter. Di sini saya akan membahas tentang salah satu teori belajar menurut Edwin Guthrie, yaitu contiguous conditioning, di mana contiguous conditioning ini dibagi menjadi dua kata, contiguous yang artinya kedekatan dan conditioning yang artinya kondisi. Dan dapat disimpulkan, contiguous conditioning yaitu teori belajar yang mengasumsikan bahwa terjadinya belajar itu berdasarkan kedekatan antara stimulus dan respon yang relevan. Pandangan teori Guthrie ada 5, yaitu yang pertama, rupa, kedua hukuman, ketiga, motivasi, yang keempat, niat, dan yang terakhir ada transfer training. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Diza Kamila dengan NPM 0603520001. Seorang psikolog Amerika ini lahir di tahun 1884, lalu meninggal di tahun 1952. Terkenal dengan metode eksperimental kuantitatifnya yang ia pergunakan untuk pembelajaran dan fenomena hipnosisnya. Teori Hull mengandung struktur postulat dan teorema yang logis mirip seperti geometri Euclid. Teori behaviorisme menurut Hull ini dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tanda luar yang mendorong tingkah laku, ada respon terhadap kebutuhan, ada stimulus pengganti, ada juga dorongan sebagai aktivator respon, ada juga faktor yang melawan respon, yang terakhir juga ada bangkitnya respon. Apa sih kontribusi Hull ke dalam psikologi? Kontribusi terpenting dari Hull untuk psikologi adalah dia menunjukkan manfaat dari mengarahkan pandangan seseorang terhadap tujuan utamanya dari teori perilaku yang sistematis dan ilmiah.